Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся. Kudus, Sang Baka Maha Kudus, kasihanilah kami. Mari memperhatikan Dari surat Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang 11 sampai yang 14. Tetapi hikmah. Yesus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi tema yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang tidak dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan untuk membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan anak abu lembu mudah menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, yang menyucikan hati nurani dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Damai sejahtera bagi saudara membaca. Haleluya, haleluya, haleluya. Hikmah tegak bangkit telah mari kita mendengarkan Yesus suci. Damai sejahtera bagi semua. Dan bagi rohmu juga. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Markus pasal 10 ayat 35 sampai 44. Mari memperhatikan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Lalu Yesus dan Yakub dan Yohanes anak-anak Zebedius mendekati Yesus dan berkata padanya, Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk duduk dalam kemuliaan kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus pada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata pada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah pada Yakub dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaknya ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaknya ia menjadi hamba untuk semua. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan mereka melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kemuliaan bagimu ya Tuhan.
Saudara-saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam bisa Muhammadiyah. Saudara, untuk menjadi besar, untuk menjadi berkenan, adalah perlu kerendah hatian. Mengapa demikian? Karena persepsi kita dengan dunia itu berbeda. Pandangan kita dengan jagat itu berbeda. Pandangan kita adalah pandangan kesucian, pandangan kemurnian, dan pandangan yang betul-betul mengekspresikan kerajaan Allah dan Allah itu sendiri. Jadi kalau demikian, untuk menjadi baik, itu tidaklah kita mempunyai suatu target-target di dalam kehidupan kita yang tujuannya adalah untuk memuaskan diri. Mengikut Allah itu perlu bersihnya kalbu. Mengikut Allah itu perlu murninya kalbu. Mengikut Allah itu tidak ada agenda apapun kecuali masuk di dalam kehidupan Allah. Dari sini kita tahu bahwa arogansi, kesombongan itu tidaklah berlaku ketika kita masuk dan ingin menjadi hamba Allah atau menjadi kekasih Allah. Hal itu nyata sekali kalau kita melihat di dalam bacaan tadi, yaitu Markus 10, ya, Markus 10 yang mengatakan demikian, ya. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedus, mendekati Yesus dan berkata padanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan permintaan kami. Permintaan apa? Permintaan di sini adalah permintaan untuk memuaskan diri, menonjolkan diri, dan ingin di atas semuanya. Nah, hal-hal semacam ini bertolak belakang dari apa yang Allah hendaki di dalam kehidupan manusia. Permintaannya harus selaras, harus sesuai dan cocok dengan apa yang Allah hendaki di dalam hidup manusia yang dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah yang mengekspresikan hidup Allah di dalam kehidupan mereka keseharian. Karena itu dikatakan, jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kendaki, aku perbuat bagimu. Ditanya, artinya apa? Artinya Yesus ingin memperjelas tentang apa? Tentang permintaan orang ini, yaitu Yakobus dan Yohanes. Apa permintaannya di sana? Yaitu, lalu kata mereka, perkenalah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Ada permintaan, ya, untuk apa? Untuk lebih daripada yang lain. Dan mereka tidak sadar bahwa untuk ditempatkan sebelah kanan atau kiri itu adalah tergantung pada kalbunya, tergantung kepada batinnya, tergantung kepada lusnya. Karena dengan lus yang baik, kalbu yang baik, Allah akan menempatkan sebagaimana yang Allah kehendaki. Makanya dikatakan dalam Yesus, tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum, dan baptisan dengan baptisan yang harus kuterima? Artinya apa? Artinya bahwa kata ini adalah kata sarepan. Kata ini adalah kata kias yang ditujukan kepada orang yang minta tadi, yaitu kamu harus menderita. Karena dikatakan di sini, jadi meminum cawan yang harus kuminum. Ini adalah
berbicara penderitaan, berbicara tentang kesengkasaraan, kesulitan di dalam hidup mereka. Ya, baptisan yang harus diterima. Artinya apa? Harus mau mati bersama-sama dengan Kristus. Jadi kan demikian, untuk mengikuti Kristus itu tidak leha-leha, tetapi perlu untuk berani mati, ya, berani menderita, berani sengsara, berani siksa, berani dihina, berani difitnah. Ya, jadi tidak semudah itu. Tetapi ada risiko yang perlu dihadapi. Makanya katakan bahwa untuk mengikuti Yesus tidak semudah itu. Menyangkal diri. Itu perlu. Jadi kalau mengikuti Yesus itu harus betul-betul selesai dengan dirinya sendiri. Bukan nafsu yang dikedepankan, bukan arogansi yang dikedepankan, bukan kepentingan sendiri yang dikedepankan, tetapi humble, kerendah hatian, dan pasrah sepenuhnya kepada Allah. Itu sebabnya kotoran-kotoran yang ada di dalam jiwa ini perlu dihancurkan. Kesombongan, keserakahan, keegoisan, membuli dan ingin membunuh, serta mempunyai trik-trik yang jahat terhadap orang lain, itu perlu dibunuh dan diribas habis di dalam kalbu kita ini. Nah, kalau kita sudah bisa menghabisi kerak-kerak dosa di dalam kehidupan kita melalui penyatu tunggalan dan melalui usaha dan minta tuntunan Allah, maka kita bisa memikul salib, ya, termasuk menderita tadi, termasuk mati tadi. Nah, itu perlu kekuatan dari yang di atas, ya, perlu kekuatan yang di atas, yaitu dari Allah melalui rohnya, di dalam energinya yang tertanam di dalam kalbu kita ini. Melalui itulah saudara, maka akan dapat mengatakan seperti itu, kamu dapat meminum cawan yang kau minum, ya, melakukan baptisan yang engkau lakukan, yaitu penderitaan, kesengsaraan, kejahatan, itu dapat dilakukan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa banyak para murid yang menderita, banyak para murid yang bully, banyak para murid yang disiksa, dan lain sebagainya. Nah, merupakan suatu bukti bahwa dia atau mereka itu betul-betul mengikut Kristus, dan itulah salib, ya, itulah salib yang harus dihadapi, itulah penderitaan yang harus tangani, itulah kematian yang harus betul-betul dipahami. Jadi kalau demikian, mengikut Kristus tidak semudah membalikkan telapak tangan. Disinilah perlu laku, saudara. Laku suci, laku murni, dan laku mulia itu harus dikedepankan di dalam dada dan kalbu kita. Without that, impossible kita dapat mengatakan seperti Yakobus dan Yohanes, dapat menerima cawan dan dapat menerima baptisan yang ada di dalam Kristus itu, yaitu penderitaan dan kematian. Nah, penderitaan dan kematian itu bagi orang percaya bukanlah suatu momok, bukanlah sesuatu yang ditakutkan, tetapi itu adalah merupakan jendela dan anugerah untuk masuk di dalam tatanan hidup baru, hidup bersama-sama dengan Kristus di Firdaus. Jadi kalau demikian,
orang yang betul-betul salah dan betul-betul mengerti tentang imannya di dalam Kristus, jangan takut mati, jangan takut menderita, jangan takut dibully. Berjuang dalam kesucian itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena apa? Karena dengan kita berjuang sebagaimana yang Kristus lakukan itu, setan tidak suka, iblis tidak suka, dan mereka iblis-iblis itu yang menggunakan tangan-tangan manusia, kepala-kepala manusia itu mencoba untuk merongrong, mencoba untuk menghancurkan, mencoba untuk memfitnah, mencoba untuk membumi haluskan orang-orang suci di hadapan Allah. Tetapi kita tidak takut, karena berjuang kesucian itu harus berani dibenci, harus berani difitnah, harus berani dimusuhi. Kalau kamu ingin besar, lakukan itu dengan iman bahwa langkah-langkah kita yang kita lakukan ini in the right way. Kalau kita yakin itu, jangan pernah mundur, lakukan. Karena kebenaran itu tidak hanya dipikirkan, tetapi itu perlu diperjuangkan di dalam hidup. Jadi orang ortodok itu tidak hanya menghafal dogma, tidak hanya pintar dalam argumentasi, tidak hanya pintar dengan apologia, tetapi iman, keyakinan, ya, itu harus diimplementasikan di dalam hidup. Nah, orang yang betul-betul mengimani iman yang benar itu kata-katanya lembut, cara berpikirnya halus, mempunyai rasa dan rasa kepada orang lain, dan tidak menyerang A, B, C, D, tetapi mengedepankan kasih. Bukankah Allah itu kasih? Lah, kalau kita dikatakan sebagai gambar Allah, kasih harus dikedepankan, kasih harus diutamakan, merangkul dan memperhatikan orang itu perlu diagungkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Terkatakan juga, kemudian ya, dan mereka kami dapat, siapa itu? Yakobus dan Yohanes. Terus Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Cawan yang harus kuminum di sini adalah menunjuk apa? Kesengsaraan, ya, penyaliban. Nah, baptis yang kuterima itu menunjuk apa? Kematian. Nah, para murid diperhadapkan di sini kesengsaraan, penderitaan, dicaci, difitnah, dan bahkan dibunuh. Ya? Tetapi para murid tidak mundur dan tidak takut dengan ancaman-ancaman seperti itu. Nah, bukankah ini seperti dikatakan bahwa aku akan mendirikan jemaatku dan alam tidak dapat menguasainya. Jadi kalau kita dikatakan sebagai anak Allah, sebagai ciptaan baru, sebagai kekasih Allah, maka kita tidak pernah lepas dari gangguan-gangguan iblis. Bahkan gangguan iblis itu kadang keluar dari dalam komunitas kita sendiri. Jadi iblis-iblis yang berkedokkan Kristen, jadi iblis-iblis yang berkedokkan baik, tapi sebenarnya merongrong keutuhan, kesatuan, dan ketulusan dari gereja itu sendiri. Karena itu kita harus hati-hati di sini. Lalu katakan juga, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Bukan Yesus, tapi Bapa yang berhak dan Bapa yang menilai apakah orang itu mantap dan pantas untuk duduk sebelah kanan atau kirinya.
Bapak yang melihat. Karena dari kata inilah, maka kita perlu berjuang. Makanya jer basuki mau beliau. Di dalam falsafah Jawa atau keyakinan Jawa sangkan parane mati disebutkan bahwa untuk mencapai kemurnian, kesucian hidup itu tidak rileks. Perlu puasa, perlu meditasi, perlu melaras, dan bahkan dikatakan perlu bertapa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menenangkan kalbu, menenangkan batin, bersihkan pikiran. Nah, ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita untuk dapat mengikuti langkah Kristus. Cara berpikir Kristus, cara berbicara Kristus, dan bertindak Kristus di dalam hidup ini. Jadi kalau demikian tidak semudah itu. Maka dikatakan dia mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Kamu itu loh kalau kita berkata, kamu itu ngomong apa? Kan gitu kan? Kamu itu bicara apa? Jalankan seperti apa yang diperintahkan Kristus di dalam hidup ini. Jalankan itu. Lo katakan ya. Tetapi Yesus memanggil mereka berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dengan kekejaman, dengan trik-trik politik yang tidak karuan. Nah, makanya para bapak kerja mengatakan bahwa ketika kita terikat dengan jahat, maka iblis yang masuk di dalam kalbu, yang merusak kalbumu, yang menghancurkan kalbumu. Karena itu para bapak gereja mengatakan bahwa pada waktu kamu hidup hendaknya engkau mati, supaya pada waktu kamu mati engkau hidup. Artinya tidak terikat dengan jagat meskipun kita perlu jagat. Artinya apa? Orientasi kita pada kalbu ini. Maka kalbu ini menjadi kaya hati, kaya batin. Ini yang perlu. Makanya kalau orang kaya batin tidak akan jahat, tidak akan kejam terhadap siapapun juga. Tuhan katakan ya, dan membesar-besar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Kita bertolak belakang. Kamu bukan dari dunia, ya. Kamu bukan dalam kuasa orang-orang jahat, tetapi kamu ada di dalam kekuasaan ilahi, pemerintahan surgawi. Jadi kalau kamu ingin jadi besar, maka kamu harus melayani, ya. Kamu harus melayani, artinya rendah hati, artinya mengosongkan diri, artinya mau untuk jadi atau mendedikasikan diri kepada Allah Sang Sabda itu di dalam hidup ini. Akan dikatakan ya. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaknya yang menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaknya ia menjadi hamba untuk semua. Jadi kalau demikian ranah kita berbeda. Nah, kalau menjadi orang Kristen masih sombong, masih arogansi, masih suka sikut-sikutan, masih suka fitnah-memfitnah, maka berdasarkan ayat ini, itu gagal. Atau di dalam bahasa Chinese itu jembret atau bocek. Nah, kita jangan pakai bocek, ya. Kita harus hati-hati. Terus kata anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau demikian hati, bahkan nyawanya pun diberikan. Hidupnya pun diberikan, pride-nya pun diberikan, hanya untuk orang lain.
Nah, ini menunjuk pada jati diri kita sebagai manusia yang utuh. Memandang manusia lain seperti dirinya sendiri, melihat wajah orang lain seperti wajahnya sendiri. Lah, dengan demikian maka tidak terlintas di dalam pikirannya untuk membuli, untuk memfitnah, untuk menyikut, atau sekali lagi untuk menghancurkan sesama pelayan atau sesama Kristen. Lah, ini yang tidak baik. Makanya di sini kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Maria dari Mesir pada adat lama itu adalah merupakan contoh yang baik. Dia adalah orang yang berdosa, dikatakan pelacur, yang menjajakan dirinya. Tetapi akhirnya dia bertobat. Dia memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Bahkan hidup di padang gurun. Dia selalu mengutamakan menyatu dengan Allah, mengambil perjalanan kudus tanpa memandang yurisdiksi pada waktu itu. Mengambil dari Syria, mengambil dari Ethiopia, mengambil perjalanan dari Konstantinopel, semua tanpa memandang yurisdiksi. Akhirnya apa? Dia melihat gereja secara utuh, sebagaimana dikatakan oleh Paulus. Jadi dengan demikian minggu ini adalah minggu Maria yang mengingatkan kita untuk betul-betul melihat dirinya bahwa dia ini tidak layak dan tidak rendah hati, makanya dia bertobat. Untuk apa? Rendah hati, mengasihi, dan menuju pada kesucian itu. Jadi kalau demikian, kehidupan kita ini tidak hanya sekedar hidup, tapi struggle to attain that holiness. Agar supaya apa? Kehidupan kita makin hati, makin layak. Kemudian dari Sang Bapa, Sang Putra, Sang Kudus, Tuhan memberkati kita semua. Amin.